Halo sobat, apa jadinya 3 bahan yang sangat sederhana ini kita racik menjadi sebuah pupuk organik cair? Pupuk perangsang bunga, pupuk pelebat buah, dan pupuk penyubur tanaman. Mau tahu bagaimana proses peracikannya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video yang kita upload. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami sahabat petani muda Indonesia. Sahabat petani muda Indonesia, kali ini mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana cara proses peracikan pupuk organik cair, pupuk super dahsyat, dan pupuk bisa menyuburkan semua jenis tanaman atau bisa memaksa tanaman teman-teman untuk cepat berbunga dan berbuah dengan menggunakan bahan-bahan yang simpel ya teman-teman, bahan yang sangat sederhana. Sahabat tani akan mendapatkan pupuk yang super dahsyat. Bahan-bahan ini sangat gampang sekali kita jumpai, bahkan mudah sekali, harganya pun sangat murah ya teman-teman. Bila jika kita bandingkan dengan harga pupuk kimia, tentunya jauh ya teman-teman, jauh perbedaannya. Pupuk kimia itu sangat mahal sekali. Di tempat saya itu 1 kintalnya bisa mencapai dengan harga 400.000. 400.000, bayangkan sangat mahal sekali ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman uang 400.000 itu kita beli bahan ini untuk pembuatan pupuk organik cairnya, tentu kita tidak bisa bayangkan banyaknya seperti apa dan bisa kita gunakan untuk seluas berapa hektar ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya ini teman-teman sangat simple. Bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Ini bahan yang pertama teman-teman, ada tepung beras putih asli murni Rose Brand. Nah, tepung beras ini biasanya kita gunakan ya teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu fungsinya untuk apa. Ini bisa kita buatkan kegunaannya untuk membuat pisang goreng. Banyak sekali, apalagi bisa kita campurkan dengan telur juga teman-teman. Nanti setelah ini kita campur bagaimana proses peracikannya. Makanya saya sarankan teman-teman tonton terus video ini sampai selesai biar teman-teman tahu bagaimana cara proses peracikannya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana ini. Nah, kedua ini teman-teman, 1 butir telur. Nah, 1 butir telur ini harganya murah ya teman-teman, hanya 2.000 saja. Hanya harga 2.000 kita bisa membuat pupuk organik. Nah, karena pupuk organik ini sangat bagus untuk tanaman dan bahkan ramah sekali untuk lingkungan ya teman-teman. Harga 2.000 saja. Nanti kita campur, lihat saja bagaimana prosesnya. Nah, ini juga tidak kalah penting bahan yang satu ini teman-teman. Bahan yang satu ini sangat bermanfaat sekali, sangat bagus sekali untuk tanaman. Tentu teman-teman penasaran, ini adalah air cucian beras atau air leri, biasa orang-orang menyebutnya ini adalah air leri cucian beras. Nah, kenapa disebut air leri? Karena ini memang leri dari beras itu sendiri ya teman-teman. Nah, untuk pengambilan air cucian berasnya gampang ya teman-teman. Kita tinggal mengambil air cucian beras yang pertama ya teman-teman. Air cucian beras yang pertama maksudnya ketika kita cuci beras itu, setelah kita cuci lah, air yang pertama itu kita masukkan ke wadah atau ke dalam botol seperti ini. Baru kita diamkan atau 2 sampai 3 hari dan seterusnya, minimal 2 hari ya teman-teman, 2 hari lebih. Kita fermentasikan, kita diamkan saja, kita tutup ke tempat yang tidak ada panas dan kita taruh tempat yang teduh ya teman-teman. Setelah itu bisa kita campurkan dengan bahan-bahan yang ini. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung saja gas untuk proses peracikannya. Nah, untuk proses peracikannya tentunya kita siapkan bahan-bahan yang lain juga ya teman-teman, seperti ini, plastik dan sendok makan. Kenapa kita siapkan? Karena ini bahan cara bagaimana
nantinya kita akan mengaduk bahan-bahan tersebut atau proses pembuatannya kita membutuhkan ini. Untuk plastik seperti ini yang ukurannya hanya 1 liter ya teman-teman. 1 liter. Ya kalau bisa teman-teman siapkan plastik yang seperti ini biar gampang untuk pembuatan, takaran pembuatannya biar nggak lebih ya teman-teman. Kita langsung saja teman-teman. Untuk kita masukkan bahan-bahannya. Untuk bahan yang pertama ini ada tepung beras putih asli. Karena kita pembuatannya dalam skala kecil hanya 1 liter, kita cukup pakai 3 sendok makan saja teman-teman. 3 sendok makan. Sebentar. Kita besarkan saja. Cukup 3 sendok makan saja. 1. Aduh, tumpah dia teman-teman. 2. Nah, 3 sendok saja teman-teman. Ini tepung beras asli ya teman-teman. Tepung beras asli. Kita nggak usah terlalu banyak masukkan tepung berasnya. Nah, lalu kita masukkan telurnya teman-teman. Seperti kita membuat adonan ya teman-teman. Tapi di sisi lain untuk tanaman sangat bagus sekali. Kita aduk saja ini telurnya supaya dia betul-betul merata ke tercampur sama tepungnya. Ini seperti adonan ya teman-teman. Bisa kita langsung goreng ini teman-teman. Pasti banyak orang mengatakan itu lebih baik digoreng saja. Nah, tapi di sisi lain ada manfaat yang lebih juga untuk tanaman ya teman-teman. Yang mungkin teman-teman belum tahu fungsi dan kegunaan yang kita gunakan untuk tanaman. Ini bisa memaksa dan bisa menyuburkan semua jenis tanaman untuk membuahkan tanaman teman-teman sendiri. Nah, setelah kita masukkan atau tercampur semua, lalu kita masukkan air cucian beras yang sudah kita fermentasi. Dituangkan saja seperti ini teman-teman. Nah, proses pembuatannya ini sangat gampang sekali teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri, tinggal kita campurkan, aduk, dan lalu kita campurkan sama bahan-bahan yang lain. Itu sudah jadi. Proses pembuatan pupuk organik cair ini simple tetapi hasilnya memuaskan. Ya kita aduk saja teman-teman. Untuk cara penggunaannya mungkin sama saja teman-teman, karena ini POC atau pupuk organik cair. Teman-teman bisa semprotkan saja pada batang atau pohon yang teman-teman mau gunakan atau mau semprot. Nah, jarak penyemprotannya cukup teman-teman 1 kali sebulan. Untuk penyemprotannya ini teman-teman, di pohon besar misalnya durian, kakao, cukup 1 kali sebulan. Tinggal teman-teman semprotkan saja. Nah, proses pembuatan ini saya rasa teman-teman sudah tahu dan gampang sekali. Semoga teman-teman mau mencobanya di rumah, karena saya sudah sering sekali mencobanya dan memakai ini di rumah. Dan harapan saya sebagai untuk sahabat tani, semoga bermanfaat. Salam petani muda Indonesia. Sukses.